Enggak, udah mulai di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan Project Based Learning yang merupakan tugas dari Teknik Laboratorium Biokimia yang disusun oleh Mahasiswa Fauzia NIM 18, Mardiana Rimba Utami NIM 31, Salma Fatonah NIM 35, Ari Kurnia Adi NIM 67, dan Abdurrahman Nur Sabani NIM 13. Next. Selanjutnya ada pendahuluan. Biji bunga matahari memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai bahan dasar dalam bidang pangan dan non-pangan, seperti minyak nabati, sebagai bahan kosmetik, pakan burung, tepung, bahan dasar margarin, sebagai bahan konsumsi manusia, dan obat-obatan serta tanaman hias. Beberapa penelitian telah melaporkan manfaat biji bunga matahari dalam berbagai pengobatan, diantaranya sebagai penyembuh luka, anti diare, antioksidan, antihistamin, antiinflamasi, analgesik, serta sebagai anti kanker. Selain itu, dimanfaatkan untuk keperluan lainnya seperti mengatasi masalah jerawat sebagai antibakteri dan bahan bakar biodiesel. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengolahan lebih lanjut dari biji bunga matahari agar bernilai komersial. Next. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Minyak biji bunga matahari adalah minyak lemak yang diperoleh dari biji bunga matahari dan merupakan minyak alami yang menyehatkan. Kandungan yang terdapat dalam minyak biji bunga matahari yaitu lemak tak jenuh yang tinggi, rendah kolesterol, dan vitamin-vitamin. Vitamin dengan antioksidan yang tinggi dalam minyak biji bunga matahari mampu menghambat radikal bebas yang merusak sel kulit dan melembabkan kulit. Itu menurut Simanulang dan kawan-kawan tahun 2021. Selanjutnya, ada minyak biji bunga matahari sebagai anti jerawat. Jerawat merupakan penyakit peradangan yang terjadi akibat penyumbatan pada pilosebacea yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pastul, dan bopeng atau skar pada daerah wajah, leher, lengan atas, dada, dan punggung. Peradangan dipicu oleh bakteri Propionibacterium acnes serta Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus. Itu menurut Oprika 2004. Biji bunga matahari mengandung terpenoid dan asam linoleat yang dapat membantu dalam mencegah dan menghilangkan jerawat. Itu menurut Michel 1988. Terpenoid bekerja dengan merusak membran sel bakteri P. acnes sehingga mencegah pertumbuhannya. Asam linoleat bekerja sebagai antiinflamasi sehingga dapat mengatasi peradangan yang diakibatkan oleh jerawat. Ya, selanjutnya, menurut penelitian Supran Hidayat Si Hotang pada tahun 2017 yang berjudul Formulasi Krim Minyak Biji Bunga Matahari sebagai Anti Akne, memiliki tujuan penelitian untuk memperoleh formula terbaik dari sekian krim minyak biji bunga matahari. Nah, minyak biji bunga matahari ditentukan nilai KHM dan didapat hasil sebesar 1,5%. Dilakukan formulasi sediaan krim menggunakan desain faktorial 22 dengan variasi konsentrasi gliseril monostearat dan setil alkohol. Kemudian minyak biji bunga matahari sebagai antibakteri. Nah, Staphylococcus aureus merupakan flora normal yang ditemukan pada saluran pernafasan dan saluran pencernaan ketika terjadi ketidakseimbangan flora normal dalam tubuh. Staphylococcus aureus dapat bersifat patogen dan menginfeksi manusia menurut Hancang 2003. Biji bunga matahari mengandung senyawa fenol. Fenol sebagai antibakteri memiliki mekanisme kerja dengan cara meningkatkan permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan kebocoran komponen intraseluler
dan koagulasi plasma sehingga terjadi lisis sel, menurut Sudarmi dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dan penelitian Wulandari dan Lilis Wahyu Aryani yang berjudul Nanogel minyak biji bunga matahari sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat nanogel minyak biji bunga matahari terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode sumuran. Konsentrasi minyak biji bunga matahari yang digunakan yaitu formulasi 1 sebesar 2,5%, formulasi 2 5%, dan formulasi 3 7,5%. Hasil uji aktivitas antibakteri formula 1 memiliki daya hambat 1,5057 plus minus 0,003, formula 2 1,6233 plus minus 0,0022, sedangkan formulasi 3 1,8132 plus minus 0,0039. Data dianalisis menggunakan SPSS 16 dengan one-way ANOVA dan uji T berpasangan. Pada uji statistik menunjukkan bahwa pada formula 1 dan 2 menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. Kemudian minyak biji bunga matahari sebagai sediaan penyembuh luka bakar. Riset ini dikembangkan dengan pemahaman bahwa minyak biji bunga matahari dapat dimanfaatkan sebagai penyembuh luka bakar yang efektif dengan memperhatikan aktivitas dari sediaan emulgel pada formulasi senyawa asam linoleat dan beta sitosterol. Penelitian tentang minyak biji bunga matahari yang pernah dilakukan oleh Marquez dan kawan-kawan pada tahun 2004 menunjukkan hasil bahwa minyak biji bunga matahari mempunyai aktivitas dalam penyembuhan luka dengan menunjukkan pengurangan daerah luka secara signifikan pada domba. Baik, masih pada sediaan penyembuh luka bakar bagi minyak biji bunga matahari. Tahapan-tahapan pada riset ini yaitu berupa proses identifikasi senyawa asam linoleat menggunakan GSMS dan beta-sitosterol menggunakan KLT. Selanjutnya dilakukan proses formulasi minyak dalam emulgel dengan berbagai konsentrasi minyak biji bunga matahari. Lalu dilakukan evaluasi sifat fisik krim yang meliputi uji pH, daya lekat, kemampuan proteksi, dan daya sebar, serta daya penyembuh luka bakar pada hewan uji. Hewan uji yang digunakan pada kali ini, pada riset ini, yaitu hewan uji marmut dengan nama latin marmota. Selanjutnya dilakukan proses analisis data menggunakan data statistik ANOVA dan LSD dengan taraf kepercayaan 95%. Baik, selanjutnya ada pemanfaatan minyak biji bunga matahari sebagai pembuatan biodiesel. Sebagaimana yang kita ketahui, biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang ditujukan untuk mengurangi populasi serta emisi yang rendah untuk kendaraan bermotor. Biodiesel dihasilkan oleh reaksi kimia antara minyak nabati atau minyak hewani dengan alkohol rantai pendek seperti metanol dan sebagainya. Sumber minyak tersebut didapat dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Next. Baik, riset ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas dari pengaruh temperatur dan jumlah katalis yang diaplikasikan pada riset bahan bakar alternatif pembuatan biodiesel dari biji bunga matahari melalui proses transesterifikasi. Proses tersebut menghasilkan dua produk, yaitu metil ester dan gliserin sebagai produk samping. Next. Tahapan-tahapan atau proses yang dilakukan pada riset ini yaitu proses transesterifikasi, di mana gliserin dipisahkan dari minyak nabati sehingga menghasilkan dua produk, yaitu metil ester dan gliserin sebagai produk samping. Kemudian proses persiapan untuk transesterifikasi ini tidak perlu dilakukan proses esterifikasi terlebih dahulu.
Riset ini dilakukan dengan membandingkan pengaruh jumlah katalis dan temperatur terhadap biodiesel dari minyak biji matahari, biji bunga matahari. Alkohol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metanol. Kemudian riset ini didapatkan kesimpulan yaitu berupa kondisi operasi optimum pada proses pembuatan biodiesel minyak biji bunga matahari dengan katalis CaO dari limbah kulit telur. Kondisi tersebut yaitu berupa suhu optimum pada 60 derajat Celcius, waktu reaksi 60 menit, jumlah katalis 3%, dan rasio mol metanol terhadap minyak yaitu 6:1, pengadukan di angka 400 rpm, dan diperoleh konversi reaksi hasil GCMS sebesar 97,28%. Selanjutnya, pemanfaatan minyak biji bunga matahari sebagai sediaan sabun pelembab transparan. Emollient merupakan suatu bahan yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, melindungi kulit juga kekeringan. Emollient yang biasa digunakan untuk melembabkan kulit berasal dari alam. Salah satunya yaitu dari minyak biji bunga matahari. Berdasarkan uraian ini, maka dibuatlah sediaan kosmetika pelembab berupa sabun pelembab transparan yang mengandung minyak biji bunga matahari. Sediaan sabun transparan merupakan salah satu inovasi sabun padat agar terlihat lebih menarik dan memiliki busa yang lebih lembut bila dibandingkan dengan sabun yang tidak transparan, sehingga dapat memudahkan dan memaksimalkan penggunaan. Next. Berdasarkan penelitian IAK, Pramusinta, dan PS Ajiningum yang berjudul Formulasi Sediaan Sabun Padat Transparan dengan penambahan ekstrak biji bunga matahari memiliki tujuan penelitian untuk membuat formulasi sabun padat transparan dari ekstrak biji bunga matahari yang memenuhi persyaratan SNI 0635321994. Sabun padat transparan merupakan salah satu inovasi sabun yang menjadikan sabun lebih menarik. Sabun padat transparan yang dibuat dari ekstrak biji bunga matahari ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai sediaan alternatif selain krim atau gel untuk perawatan kulit. Sabun padat transparan yang dibuat dalam penelitian ini merupakan sabun yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Sabun jenis ini memancarkan cahaya yang menyebar dalam partikel-partikel kecil sehingga objek yang berada di luar sabun akan terlihat. Sabun transparan ini juga mempunyai busa yang lebih halus dibandingkan dengan sabun yang tidak transparan. Untuk perlakuan penelitian ini berdasarkan penambahan konsentrasi ekstrak biji bunga matahari dengan formula 1 0%, formula 2 0,5%, formula 3 1%. Uji mutu sediaan sabun padat merupakan sabun yang dibuat telah sesuai. Uji yang dilakukan pada penelitian ini berupa uji organoleptik, uji kadar air, uji pH, dan uji pH dan uji asam lemak bebas. Hasil analisis mengenai uji sifat kimia sabun seluruh sampel sabun padat transparan yang dihasilkan sudah memenuhi syarat SNI kecuali jumlah asam lemaknya.
Ya, selanjutnya minyak biji bunga matahari sebagai anti kanker. Jadi tanaman bunga matahari ini memiliki manfaat sebagai anti kanker. Menurut jurnal Barlow 2012 dan Zainuddin et al. 2012. Kemudian pada batang bunga matahari ini memiliki kandungan hemiselulosa yang berperan sebagai anti tumor kolon yang dilakukan pada tikus percobaan. Ini menurut jurnal Barlow 2012. Kemudian penelitian lain itu menunjukkan bahwa bagian biji bunga matahari kayak sumber fitosterol yang dapat mencegah kanker payudara. Fitosterol ini melimpah yaitu beta sitosterol yang dapat menghambat pertumbuhan pada beberapa jenis sel tumor spesifik dilakukan secara in vitro. Kemudian dapat juga menurunkan ukuran dan tingkat metastatis tumor yang dilakukan secara in vivo. Next. Ya, kemudian tadi ya lanjutannya dari jurnal Zainuddin et al. Tahun 2012 dalam studi berbasis case control pada populasi wanita Jerman dengan postmenopause digunakan untuk mengevaluasi suatu hubungan antara makanan yang kaya akan fitoestrogen dan diet lignan dengan risiko pada kanker payudara. Jadi hasilnya itu dilaporkan adanya pengurangan risiko kanker dengan peningkatan konsumsi makanan kaya fitoestrogen. Nah, makanan itu adalah biji bunga matahari. Kemudian dilakukan juga penelitian oleh Kapadia pada tahun 2002 yang melaporkan minyak biji bunga matahari itu memiliki potensi kemoprotektif pada model kulit tikus dengan perlindungan sebesar 40%. Selanjutnya, minyak biji bunga matahari sebagai antioksidan. Jadi, biji bunga matahari ini dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan. Ekstrak metanol dari biji bunga matahari ini menunjukkan kandungan fenolat yang signifikan, yaitu sekitar 54 mikrogram per mililiter GAE per 100 gram ekstrak menggunakan reaksi Folin Siokalcu. Begitu pula dengan menggunakan metode in vitro yang ditentukan dengan DPPH. Jadi, aktivitas antioksidan dari biji bunga matahari itu lebih tinggi dari asam askorbat. Ekstrak metanol tersebut dilaporkan memiliki nilai presentase inhibisi sekitar 51,57% dan IC50 sebesar 90 plus minus 11,56 mikrogram per mililiter. Oke, masih lanjutannya dari antioksidan ini ya. Jadi kapasitas antioksidan dari minyak biji bunga matahari itu bisa ditentukan melalui ekstraksi. Nah, ekstraksi ini dilakukan dengan 3 metode in vitro, yaitu FRAP, DPPH, dan ORAC assays. Hasilnya itu menunjukkan bahwa penggunaan ekstrak air itu 30 mg per mililiter lebih tinggi kapasitas antioksidannya dibandingkan dengan ekstrak etanol. Kemudian, jika dibandingkan dengan sintesis butylated hydroxyl toluen sebagai antioksidan, kapasitas antioksidannya bervariasi dari 45% sampai 66%. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.